Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cak Nen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester 2 kelas 5 tema 6 IPS. Lanjut soal yang nomor 1. Jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah pegunungan adalah titik-titik. A. Tebu. B. Kopi. C. Jagung. D. Padi. Yang benar adalah kopi, ya. Tanaman yang cocok ditanam di daerah pegunungan antara lain yaitu kopi, kemudian teh, coklat, sayur-sayuran dan sebagainya. Berarti jawabannya adalah kopi. Lanjut selanjutnya nomor 2. Penebangan hutan secara liar dan berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan titik-titik. A. Polusi udara. B. Kebakaran. C. Longsor dan banjir. D. Pencemaran air. Yang benar apa? Yang benar adalah longsor dan banjir. Karena penebangan hutan secara liar dan berkurangnya daerah resapan air ini mengakibatkan apa? Longsor dan banjir. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal yang nomor 3. Mata pencaharian utama penduduk di dataran tinggi adalah titik-titik. A. Nelayan. B. Pegawai. C. Pedagang. D. Petani. Nelayan jelas salah karena di sini di pantai. Kemudian yang pegawai ini juga salah. Kemudian pedagang ini juga salah. Yang benar apa? Yang benar adalah petani atau mengolah perkebunan. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 4. Bekerja sebagai petani garam dilakukan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah titik-titik. A. Kota. B. Pegunungan. C. Dataran rendah. D. Pantai. Jawaban yang benar adalah pantai. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai ini bekerja sebagai yang pertama di sini petani garam, kemudian nelayan, petani tambak, serta perajin kerang dan mutiara. Itu adalah pekerjaan yang bertempat tinggal di daerah pantai. Lanjut soal yang nomor 5. Beternak dan bertani adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah titik-titik. A. Kota. B. Danau. C. Dataran rendah. D. Pantai. Nah, yang benar adalah dataran rendah. Ini dataran rendah maupun dataran tinggi. Ini kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya adalah bisa peternak dan bertani. Berarti beternak dan bertani adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah. Lanjut soal yang nomor 6. Penggundulan hutan akan mengakibatkan terjadinya titik-titik. A. Angin topan. B. Gempa bumi. C. Tsunami. D. Banjir dan tanah longsor. Angin topan ini tidak termasuk. Kemudian gempa bumi ini juga tidak. Kemudian tsunami ini kan biasanya di laut. Berarti ini juga salah. Berarti penggundulan hutan itu akan mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut soal berikutnya. Kebiasaan warga yang membuang sampah di sungai dan saluran air dapat menyebabkan titik-titik. A. Wabah. B. Longsor. C. Gempa bumi. D. Banjir. Jawaban yang benar adalah banjir. Saya centang di sebelah kanannya. Kemudian lanjut soal yang nomor 8. Perilaku tidak bertanggung jawab di tempat umum adalah titik-titik. A. Menyeberang di jembatan penyeberangan. B. Membuang sampah di tempat sampah. Memarkir kendaraan di sembarang tempat. D. Membeli tiket dengan antri.
Saya ulangi sekali lagi, perilaku tidak bertanggung jawab di tempat umum adalah yang tidak bertanggung jawab. Kita ulangi A. Menyeberang di jembatan penyeberangan. Ini benar kan? Nah, karena di sini yang tidak bertanggung jawab berarti ini tidak merupakan jawabannya. Membuang sampah di tempat sampah. Ini juga benar tapi tidak merupakan jawaban. Kemudian memarkir kendaraan di sembarang tempat. Ini salah tapi merupakan jawaban. Karena apa? Contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab di tempat umum adalah memarkir kendaraan di sembarang tempat. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal yang nomor 9. Kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, kurang T, kebutuhan hidup disebut titik A. Kegiatan produksi, B. Kegiatan konsumsi, C. Kegiatan ekonomi, D. Kegiatan distribusi. Kita bahas dulu yang A. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu pengertiannya apa? Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Berarti A ini tidak jawabannya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B. Yang B ini adalah kegiatan konsumsi. Pengertiannya apa kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai, memanfaatkan barang atau mengurangi nilai guna barang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti jawaban yang B salah. Kemudian kegiatan ekonomi, sekarang yang C. Pengertian dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti yang benar apa? Yang benar adalah C. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut titik-titik, yaitu kegiatan ekonomi. Ini adalah jawaban soal nomor 9. Saya lanjutkan soal berikutnya. Nomor 10. Kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen disebut titik A. Kegiatan distribusi, B. Kegiatan konsumsi, C. Kegiatan ekonomi, D. Kegiatan produksi. Kita bahas tadi sudah yang produksi, yang kita bahas nomor 9 sudah tahu pengertiannya, berarti D salah. Ini yang kita bahas nomor 9 tadi. Ekonomi juga tidak merupakan jawaban nomor 10. Kegiatan konsumsi juga tidak. Yang benar adalah kegiatan distribusi. Pengertiannya adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Terima kasih. Ini adalah 10 soal latihan penilaian akhir semester 2 kelas 5 tema 6 IPS. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.